Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Pripun kabare? Waras? Sugih? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Alhamdulillahi Rabb. Kenapa aku tidak pernah pulang? Tiket mahal, Beb. Lalu kemudian setelah pulang saya tanya emak saya, "Mak, ya, emak sayang nggak dengan aku?" "Sayang, kau anakku." "Kalau sayang kenapa dikirim ke Mesir?" "Karena kau kalau di rumah jadi hantu. Makanya kirim kau ke Mesir biar sekolah agama, biar supaya ngerti, biar supaya tahu mana halal, mana haram. Justru karena aku sayang sama kamu." Jadi mak nggak rindu sama aku, 4 tahun nggak ketemu. Aku rindu, putus tangkai jantungku rasanya. Jadi gimana cara mengobati rindu ketika teringat-ingat dengan aku? Bagaimana caranya? Ku cari anak tetangga yang hitam mirip kamu. Aku belikan baju hari raya. Aku undang ke rumah, aku kasih makan. Aku usap kepalanya. Baru sekarang saya tahu setelah punya anak. Oh, sakit berpisah dengan anak. Doakan ayah kalian, doakan ibu kalian supaya mereka kuat di rumah. Siap? Dari tatapan matanya ini adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Siap berpisah dengan orang tua? Siap nggak pulang kampung? Mulai kecil suaranya. Ada orang tua katanya sayang sama anak, dibelikan sepeda motor, knalpotnya disunat 2 kali. Kalau digas menggelegar, bum, 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 bum. Kalau ada yang mau sakratul maut, mati kontan. Di situ azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah. Orang sedang sholat di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ibu-ibu di belakang, mampus. Amin. Mati. Enggak mati, kalau mati syukur, setengah mati. Tapi ketika anak tinggal di pondok pesantren, saya ketemu dengan seorang doktor, dosen, senior. Ustadz Somad, saya risau, hati saya gundah gulana, galau. Kenapa Pak dosen? Kenapa Pak doktor? Anak gadis saya. Dalam hati saya, loh dia mau nawarin anaknya. Anak bapak kenapa? Anak saya sekarang di rumah. Saya khawatir, cemas. Dia pulang sekolah takutnya dia cabut ke mall, dibonceng sama laki-laki nggak mahram. Air minumnya disuntik dari bawah, diisi dengan obat tidur. Saya takut. Tapi sekarang hati saya senang, Ustadz Somad. Kenapa Pak? Karena dekat dengan saya. Karena anak saya sudah di pesantren. Pesantren tidak menggabung laki-laki dan perempuan. Buktinya ini laki-laki semua. Itu ada perempuan, nenek-nenek enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau yang anak-anak gadis dibuat jauh. Kamu nun yang jauh di sana, di seberang pulau Sumatera. Sedangkan kamu ada di dataran Jawa. Sampai saatnya kalian akan bertemu. Nanti. Jadi Ustadz Somad, kami ini masih muda, kami masih remaja. Itu iklan di mana-mana mengatakan, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kamu yang serius aja belajar. Nanti malam kalau terbayang-bayang wajahnya gimana cara ngusirnya, baca ayat kursi. Ayat kursi dibaca nggak hilang, Al-Fatihah.
nggak juga hilang tasrif. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorob, tuma, dorob, tum, dorob, ti, dorob, tum, tuna, dorob, tu, dorobna. I'rab. Banyak yang mesti dikaji, dihafal. Maka insya Allah sampai masanya kalian akan menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Saya ini udah tua. Lahir 1977. Sekarang 2022. Ya sekitar 25, 26 berapa. Saya ini udah tua. Tapi coba kalian lihat komen-komen di YouTube, di Instagram, di Facebook. Coba lihat komen. Ini nanti tausiah ini direkam, akan diupload ke YouTube, nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Coba lihat nanti komen-komennya di bawah. Apa komennya? Banyak macam-macam. Tapi di antara komen ada satu yang saya baca. Ustadz, jadikan aku yang kedua. Saya aja yang udah tua, hitam, kering, kurus, krempeng, masih laku guys. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng yang luar biasa. Masa depan belum, jangan tepuk tangan dulu, belum. Masa depan ada di tangan kalian. Allahu Akbar. 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 Ini sekarang banyak orang ngejek. Anak ibu di mana? SMA. Wow, keren. Anak ibu di mana? SMP. Masya Allah. Hujan. Masya Allah. Oh, kita doakan mudah-mudahan adik-adik selamat dari hujan. Amin. Orang yang tinggal di pondok pesantren katanya ketinggalan zaman. Kenapa anak mesti masuk pesantren? Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak di pondok pesantren, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, ikhtilaful hadis, tafsir, arud qawafi, akidah, akhlak, tasawuf, tajwid, tahsin. Gak cukup 10 jari untuk menghitungnya. Bangga gak jadi anak pesantren? Jadi kalau ada nanti anak-anak di kampung ibu yang anaknya diejek, anak kamu di mana? Di pesantren. Ketinggalan zaman. Anak saya di pesantren otaknya besar. Anak kamu helmnya besar. Kamu tinggal di mana? Saya di pesantren Al-Hikmah Brebes. Hah? Brebes. Oh ya, mohon maaf. Brebes. Kamu di mana? Saya di pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Apa tuh anak pesantren? Di pesantren kalian belajar apa aja? Kami di pesantren pelajarannya nggak perlu kusebutkan. Nanti kalau kusebutkan kau pingsan untuk ngingatnya. Pesantren ini berat, biar aku aja. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Emangnya kalau masuk pesantren bisa jadi apa? Akbid, akademi kebidanan ada di pesantren. Allahu Akbar. Nanti kalau di pesantren kita nggak bisa kuliah. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah STID ada di pondok pesantren. Nanti kalau kami masuk pesantren nggak ada ijazah, ada SMP, ada SMA, ada SMK, tapi dia tetap bisa baca kitab, dia tetap bisa sholawat, dia tetap bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Go, gone, goes, going. Cuma 4 kan? Go, goes, gone, going. Berubahnya cuma 4. Tapi kalau bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata,
zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Banyak sekali, putus kabel kepalamu. Jadi kalau ada orang begitu bangganya dengan di SMP, di SMA, kami belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris huruf-hurufnya ada di bahasa Arab, tapi huruf di bahasa Arab belum tentu ada di bahasa. Where are you going? I'm going to shopping center. Shopping, huruf apa? Shin. Adakah shopping shin dalam bahasa Arab? Ada. Al-Ka'batul Musharrafah. Where are you going? I'm going to Perth, kota di Australia. Kaifa sihhatuka? How your health? Health. Jangan sampai salah. Kalau health, nar jahannam. Health, kesehatan. Apakah ada huruf health dalam bahasa Arab? Ada. Tha. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Tidak semuanya mentang-mentang baru bahasa Arab. Assalamualaikum wassalatu wassalam. Yang saya hormati Ustadz Somad. Ada tha, ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf bod. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahasa Inggris tidak ada huruf A. I love you. Nggak ada. Bangga nggak jadi anak pesantren? Bangga apa tidak jadi anak pesantren? Siap sampai tamat? Allahu Akbar. Jadi bapak ibu mesti bangga punya anak di pondok pesantren. Memang dia pakai sarung, memang dia pakai baju koko, memang dia pakai peci, tapi di dalam kepalanya bersarang ilmu-ilmu agama. Dia akan bahagia dunia, bahagia akhirat insyaallah. Ibu jangan pernah berhenti doakan mereka. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku ora iso ngomong Arab Pak Ustadz. Doanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Allah ngerti apa enggak? Ngerti. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko. Siapa bilang Allah nggak paham? Yang penting diawali dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu doakan anak-anak ibu. Saya yakin dan percaya tidak semua wali santri hadir pada kesempatan ini karena undangan tidak begitu banyak, baleho-baleho tidak disebar, informasi tidak kemana-mana. Saya pun heran kok bisa ada orang banyak datang. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang sedang berada di rumah, yang anaknya ada di pondok pesantren, kalian yang ada satu pulau dengan saya, berada di Lampung, berada di Bengkulu, berada di Jambi, anak kalian berada di pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Sabar, aku sudah melihat anak kalian dalam keadaan sehat walafiat. Justru yang kau cemaskan, khawatirkan adalah anakmu yang ada di rumah, di samping kamarmu. Dia buka handphone, dia nonton sinetron, dia nonton TV, dia pacaran. Di sini tidak ada satupun anak yang pacaran, betul? Gimana mau pacaran? Jauh nyebrang sungai Nil. Ini poin yang pertama. 15 menit. Poin yang pertama,
bahwa kalian bukan dibuang orang tua. Poin yang kedua, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak bumi. Karena kalau kakimu nggak nginjak, berarti kamu hantu. Laki-lakinya genderuwo, perempuannya sundel bolong, anaknya tuyul, pembantunya suster ngesot. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Adik-adik, ada yang mau jadi polisi, angkat tangan. Masya Allah. Yang mau jadi tentara, angkat tangan. Mesti ada di antara kalian yang jadi polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara. Amin. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz apa jadi polisi? Yakin jadi ustadz? Oke, sekarang saya pulang dari ceramah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya judi, sesungguhnya khamar, mengundi nasib, menyembelih binatang untuk berhala, rijsun najis min amali syaitan, dalam masjid berapi-api. Begitu keluar masjid ketemu anak muda mabuk. Beranikah saya melarangnya? Gak berani. Dia tegap, berotot, mau dilarang. Kenapa kamu minum khamar? Emang masalah buat lo? Urus aja nerakaku, jangan urus surgaku. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Kita nggak berani. Tapi coba kalau ada di antara adik yang jadi Kapolres. Amin. Kalian pulang dari kantor ketemu orang mabuk dia. Kalian keluarkan pistol. Langsung mabuknya hilang. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz apa jadi polisi? Tadi katanya ustadz, sekarang polisi. Begitu cepat kau berpindah ke lain hati. Jadi apapun kamu, maka tugas utamanya adalah berdakwah. Hayya 'alas shalah. Masjid kosong, nggak ada orang mau datang ke masjid. Malah masyarakatnya ragu, siapa sing ngajan niku? Sampai habis apa ora iku? Dia khawatir. Tapi coba kalau kalian jadi tentara, masuk ke dalam masjid, mikrofonnya baru hidup, nggak ada orang datang, kalian yang azan, hayya 'alas shalah, semua anak buat kalian menjawab siap. Kalian punya seragam sesuai dengan, jadi anak-anak ibu jangan khawatir, mereka tinggal di pondok pesantren, mereka punya ijazah formal, diakui oleh Diknas, diakui oleh Kementerian Agama, dan ada jatah khusus untuk masuk angkatan darat dari santri. Allahu Akbar. Saya dikirimi sama teman saya yang di angkatan darat di Jakarta, Abdul Somad, tolong share di Instagram informasi penerimaan angkatan darat khusus santri. Saya share di Instagram saya yang followernya hampir 7 juta, yang kalian belum follow itu. Akhirnya banyaklah santri-santri penghafal Quran. Ustadz Somad, saya bingung nih, anak saya mau jadi polisi, angkatan darat, angkatan laut, apa angkatan udara? Terserah pilihan dia yang mana, tapi bakatnya sudah terlihat dari kecil. Anak saya suka mandi di sungai, angkatan laut. Nah, anak saya suka main layang-layang, angkatan udara. Anak saya kemana-mana suka bawa semprit, 2 kemungkinan, jadi polisi atau wasit sepak bola. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Mudah-mudahan semua anaknya baik-baik semua ya Allah. Ada di antara kalian nanti yang akan jadi dokter spesialis jantung koroner, amin. Ada di antara anak-anak adik-adikku yang perempuan akan jadi dokter spesialis objin. Loh, kok spesialis jin? Bukan spesialis jin, spesialis objin. Objin itu apa?
Kandungan. Kandungan. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa isyarat, iku maknanya wis warak. Itu artinya bukan kenyang, itu artinya hamil. Hamil adalah isim fa'il yang enggak ada muannasnya. Hamilun, hamila ya'malu, hamlan fahuwa hamilun. Kenapa enggak ada hamilatun? Karena sampai sekarang enggak ada laki-laki yang hamil. Hamil karena dia mengandung anak. Bayangkan orang yang sedang hamil mengandung anak, cemas takut mati melahirkan, cemas karena badannya membungkuk tulang belakangnya, cemas karena dia dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, khawatir, galau, sedang terbaring di ruang ICU. Apa arti ICU? ICU, you don't see me. Maka pada saat itu masuklah dokter spesialis kandungan tamat alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Masuk dia ke dalam ruang ICU. Hai ibu-ibu hamil sekalian, kalian adalah perempuan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung anaknya brol, lahir. Siapa jenenge? Muhammad Yasin. Mohon maaf Pak, Muhammad Yasin yang terus. La tuqra'u fi amrin ya'asirin. Ada satu surat dalam Al-Quran, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang ribet, yang jelimet, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu waktu hamil melahirkan itu susah apa senang? Susah. Anak-anakku sekalian, melahirkan itu meregang nyawa, melahirkan itu sampai darah dagingnya sobek, melahirkan itu sampai nyawa taruhannya. Kalian pikir kalian lahir itu mudah seperti bersin? Aku lahir. Proses kalian lahir itu luar biasa. Tapi kalau dokter-dokternya adalah orang-orang yang baik, yang solihah, yang solihah, maka insya Allah ini dimudahkan Allah. Siap punya cita-cita setinggi bintang di langit? Siap mengejar cita-cita? Akan ada di antara anakku yang akan berangkat menuju Al-Azhar Kairo Mesir insya Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu Ustadz Somad bersolawat karena ada kantong-kantong sedekah, khawatir jamaah jantungnya nggak berdetak normal, karena cemas, karena takut, karena khawatir. Itu diisi karena ketika orang bersedekah malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah, amin. Bagaimana dengan orang yang nggak mau bersedekah? Allah maha adil, Allah kirim juga malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa, siapa yang nggak mau sedekah binasakanlah dia ya Allah.
bukan doa saya, itu doanya para malaikat, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hujan ini rahmat, hujan ini ampunan, hujan ini maghfirah, hujan ini adalah ridha Allah. Mudah-mudahan di saat turunnya hujan, terkabulnya doa, kita berdoa Allah menurunkan rahmat, barokah, ridha, inayah, taufik ke kampus Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Brebes insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara anak-anakku ini nanti yang akan dapat beasiswa dari Belanda mengambil hukum internasional. Amin. Walaupun kalian kuliahnya di Belanda, walaupun di Amerika, Masya Allah, syukran Maulana, walaupun di Inggris, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang sekarang menyepelekan pesantren. Nanti kalau tamat pesantren, saya nggak mau anaknya tamat pesantren, nanti cuma jadi penceramah kurus kayak Ustaz Somad. Jangan jadi penceramah, Dek, cukup aku aja. Jadi penceramah ini berat, diusir dari Singapura. Kalian nanti jadi pejabat. Amin. Ada di antara kalian yang jadi anggota DPR RI. Nanti kalau kalian duduk di Senayan, perjuangkan dana APBN untuk pesantren. Siap? Nanti ada di antara kalian yang jadi gubernur. Amin. Kalau kalian duduk jadi gubernur, kalian bangunkan satu asrama di Al-Azhar Kairo Mesir, khusus untuk anak-anak di kabupaten dan provinsi kalian. Siap? Begitu cara berpikirnya. Kalau jadi ustadz penceramah, Ustadz Somad, ngumpulkan duitnya pakai karung, bersolawat, tola al-badru alaina, marhaban ya nurul aini, selesai. Begitu dibuka kreseknya 2.000. Tapi kalau kalian jadi pejabat, cukup dengan tanda tangan, selesai semuanya. Betul? Ada di antara kalian yang jadi gubernur, ada di antara kalian yang jadi bupati, ada di antara kalian yang jadi camat, ada di antara kalian yang jadi RT. Nggak ada yang amin. Jadi apapun kalian, itu hanyalah jabatan, tapi fungsi utamanya adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad dulu ada cita-cita jadi penceramah? Enggak. Cita-cita saya dulu cuman kuliah, habis itu ngajar. Cuman itu aja. Nggak pernah terpikir saya akan tausiah tabligh akbar, orangnya ramai. Nggak pernah. Ketika di Mesir Ustadz pernah ceramah? Nggak pernah. Ketika di Maroko Ustadz nggak pernah ceramah? Nggak pernah. Setelah pulang Ustadz ceramah? Terpaksa. Nggak mungkin kita tamat dari Timur Tengah nggak ceramah. Akhirnya ceramah direkam, diupload, diusir, viral. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat semua? Masya Allah, ini ibu-ibu adalah bidadari surga. Begitu cara menyenangkan hati ibu-ibu. Yang jadi pejabat, yang jadi orang kaya, yang jadi polisi, yang jadi tentara, laki-laki yang hebat, gagah perkasa, semuanya lahir dari rahim ibu-ibu. Mohon maaf, jangan tersinggung. Maaf Kiai, kata-kata saya tidak sopan. Ada yang lahir dari bencong? Enggak ada. Maka hormati perempuan, muliakan perempuan, junjung tinggi perempuan, harkat martabat perempuan. Maka kalian adalah orang-orang yang diajarkan di pondok pesantren. Habis 15 menit. Jadi saya setiap poin itu 15, 60 menit. Sesuai dengan kode etik dalam ceramah Abdul Somad 600 ml. Tapi nampaknya di pesantren Al-Hikmah 1 nggak sampai 60 menit karena botolnya kecil. Nggak, bercanda aja. Ustadz Yai Gus Muklis nggak sampai hati melihat adik kelas juniornya ceramah,
Masa nggak dikasih air minum? Ini beliau kasih air minum. Mana tahu batuk di tengah jalan. Begitulah orang kalau sudah satu hati dan satu perasaan. Jawabannya so sweet. Ku tahu yang kau mau. Jadi kita kalau udah sama-sama satu sekolah, satu pondok, bisa merasakan perasaan orang lain. Ini hikmahnya di pondok. Poin yang ketiga, kalau belajar di pondok itu komunikasinya baik. Kenapa? Karena dia tidak dalam cengkeraman ayah, ibu, orang tua. Kalau di rumah, ayah, ibu, kakak, adik, keluarga semua. Tapi kalau di pondok pesantren, ketemu dengan orang Kalimantan, ketemu dengan orang Sumatera, ketemu dengan orang Papua, ketemu dengan orang Jawa, macam-macam suku, bangsa dan bahasa, tapi tetap dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya rasakan ketika di pesantren, ketika di Mesir begitu. Orang di Sumatera itu ngomongnya keras. Kenapa? Karena tinggalnya di gunung, anginnya kencang. Beda sama saudara-saudara kita dari Pulau Jawa, orangnya lembut kalau ngomong, mas, sikile mas, kaki kamu nginjak kaki saya mas. Kalau orang di Sumatera, mana mata kau? Tapi sebetulnya substansinya sama. Jadi kalau kita di pesantren itu, kita ngerti, kita paham, komunikasinya baik. Sekarang banyak orang hartanya banyak, uangnya banyak, tapi komunikasinya tidak baik. Kenapa? Tidak terbiasa ngomong, tidak terbiasa bergaul dengan orang. Bapak Ibu, nanti kalian akan meninggalkan anak-anak kalian. Kalian tidak selamanya dengan anak kalian. Kalian akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak kalian tinggalkan dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang megah, dengan uang yang banyak, tapi dia tidak bisa hidup. Tapi kalau dia tinggal di pesantren, sudah terbiasa bergaul dengan berbagai macam suku, bangsa dan bahasa. Ini kelebihan anak-anak di pesantren. Ustadz Somad dulu waktu di pesantren, oh macam-macam. Kami ketika di pesantren macam-macam, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ada teman saya itu kalau ke masjid bawa kamus yang tebal-tebal, masya Allah. Kami ngeliat dari jauh, kami intip, rupanya untuk bantal tidur. Ada teman itu kalau sholat ke masjid lagi sujud, Allahu Akbar, kami sangka dia mengamalkan hadis dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah kabul doa saat sujud. Aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Dia sujud sampai salam gak bangun-bangun. Kemarin ketika sedang tausiah di Sumatera Utara, kebetulan sampai di medannya jam 4 subuh. Saya kasih tahu sama tim, kita mampir ke pondok yuk, ayo mampir ke pondok. Gak usah kasih tahu kiai, nanti kalau dikasih tahu kiai disambut rame-rame, tola al badru alaina, rame jadinya. Iya, masuk sampai pondok jam 4, langsung saya ke asrama, saya tunjuk, ini di tempat saya tidur dulu, ini asrama kamar saya, ini lemari orang yang paling pelit dulu. Kalau dapat kiriman makanan, masya Allah, minal bukhlu wal bukhala, al baqil wal bukhala. Ingat semua. Masuk kami ke belakang, ketawa sendiri saya. Ditanya sama teman, kenapa ketawa sendiri? Disinilah kami perang sore kalau mandi hujan, lempar-lemparan sempak. Mohon nanti sebelum diupload dihapus dulu. Masya Allah, terbayang itu ada bak panjang. Saya lihat bak itu, ini di sini dulu kami mandi, airnya dingin luar biasa. Kenapa dingin? Ternyata lumutnya 1/2 meter. Pantasan dingin luar biasa. Banyak teman yang kena penyakit gatal-gatal, tapi saya tidak. Setelah diperiksa ternyata darah saya biru. Golongan darah saya AB. Saya dikasih tahu sama dokter, Ustadz Somad, kita periksa darah, ditusuk, pas diperiksa, Ustadz Somad golongan darahnya AB. Ini darah yang paling kuat terhadap penyakit Ustadz, masya Allah. Tapi ini darah yang paling sulit dan banyak orang mati mendadak karena nggak dapat donor darah. Aduh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ketemu sama orang Aceh. Saya ketemu dengan orang Aceh, Puhawa. Orang Aceh kalau ketemu Puhawa.
Ketemu sama orang Makassar, Masya Allah, ketemu sama orang Makassar, agak kereba, baji-baji. Ketemu sama orang Jawa, pripun kabare ape, kabeh. Ketemu sama orang Minangkabau, kabalai sehat, Masya Allah, rancak bana. Jadi dengan ketemu dengan sahabat kawan-kawan, saya sekarang kemanapun tausiah ceramah, itu yang pertama saya cari adalah teman-teman saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, dari Sabang sampai Papua, terbang dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1 jam 40 menit, dari Jakarta pergi lagi ke Makassar hampir 1 jam 40 menit, dari Makassar terbang lagi ke Sorong sampai di Papua. Di Papua disambut seseorang pakai peci, pakai baju batik, pakai koko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, dia masih ingat dengan saya. Kita sama-sama di Mesir. Wow, amazing. Jadi ternyata silaturahim. Termasuklah saya datang kemari. Saya bukan seorang penceramah undangan. Saya bukan penyanyi dangdut undangan. Saya sedang datang bersilaturahim kepada saudara saya, ziarah ke makam Simbah, ketemu dengan anak-anak didik yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan besok hari Sabtu insya Allah. Saya selalu dinasehatin sama jamaah, Ustadz Somad, jadwal ceramahnya jangan terlalu full, nanti Ustadz meninggal sedang ceramah. Tolong ceramahnya dikurangin dikit Ustadz Somad. Nanti kalau Ustadz meninggal gimana? Hari ini Abdul Somad dengan bangga berkata, kalau Abdul Somad mati, 1000 anak muda dari Al-Hikmah 1 sudah siap menggantikan. Allahu Akbar. Nih calon pemimpin masa depan. Saya ini masa lalu. Aku ini masa lalu guys. Yang masa depan itu kita berdua. Sudah habis sudah semua. Ustadz Abdul Somad LC DESA PhD, titelnya 4 meter. Yang satu lagi belum, tinggal satu lagi, almarhum. Nanti anak-anaknya ditanya sama Simbok, sapa sing ceramah nang pondok Al-Hikmah siji? Ustadz Somad. Iku jenenge desa, iku apa desa apa? Desa itu singkatan dari Diplom Etudes Superior Approfondi. Saya dapat beasiswa dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Bahasa apa itu Pak Ustadz? Prancis. Kami dipaksa mesti belajar bahasa Prancis. Saya ngadap ke rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Bahasa Prancis ini la yamfa la yusminu wa la yughni min ju'. Enggak ada gunanya di Indonesia. Kami dijajah Belanda, kami pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis nggak ada guna. Kata dia, pilihan sampean siji loro. Pertama ikut, nek ora gelem jangan belajar di sini. Wow, berat sekali. Akhirnya terpaksa belajar. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tu tapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute, je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya nggak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Kita terpaksa dengan bahasa, sampai akhirnya suatu hari, bulan Agustus, anak-anak libur semua. Yang orang Arab pulang karena rumahnya dekat, yang Indonesia jauh. Terbang dari Maroko ke Indonesia 24 jam dengan transit, jauhnya luar biasa. Akhirnya saya nggak pulang. Diumumkan kepada seluruh mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung agar segera mendaftar ke asrama gabungan yang nggak pulang. Satu asrama 2 orang, satu kamar kongsi berdua. Ya Allah, dengan siapalah aku sekamar? Sekamar dengan mahasiswa Afrika. Dia cuman bisa bahasa Prancis, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggrisnya patah-patah. Saya bahasa Arab. Akhirnya kami dipertemukan dalam bahasa isyarat. Akhirnya dia ambil roti, dia nawarin saya sarapan pagi. Kamu mau sarapan? Oui, bahasa Prancisnya, iya, oui. Akhirnya dia belah roti. Dia ambil ikan sarden, ikan kaleng,
dia masukkan ke roti, dia ambil timun sama tomat, dia potong bawang bombay, dia pencet, habis itu dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kami sama-sama makan. Dia tersenyum, saya ora iso. Kita kan mesti dimasak dulu pakai bawang goreng, dia nggak main masak, pluk pluk selesai. Abdul Samad, in this world, ada 4 di dunia ini, kata dia. Guinea, 4 genius in this world. Ada 4 Guinea di dunia ini. Apa maksud kamu? 1 Guinea ini di negeri kamu di Indonesia. Pertama, Guinea Bissau. Kedua, Guinea Conakry. Ketiga, Guinea kampung halaman saya. Dan 1 di antara saudara saya ini ada di kampung kamu di Indonesia. Saya bingung, loh kok ada di Indonesia? Ternyata maksud dia ada 4 suku Guinea. Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guinea, yang dia maksud 1 suku di Indonesia, itulah dia Papua New Guinea. Ternyata ada saudara kita ketemu di Indonesia. Masya Allah bangganya. Iya saudara saya, saudara. Ternyata kita di Indonesia berbagai macam rupa, bentuk, warna kulit dan bahasa. Saudara kita di Afrika pun ada titik temunya. Saya pernah satu kamar dengan orang Madagaskar. Abus, man, where are you come from? I'm from Indonesia. Oh, kita sama, kata dia. Kamu dari mana, saya tanya? From Madagaskar. Karena Madagaskar itu menurut sejarah sebagian dari orang dari Pulau Jawa yang dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke Madagaskar. 1 kamar selama 1 bulan. Begitulah persaudaraan. Jadi kalau di Indonesia adik-adik, ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari Sabang, ada dari Merauke, maka nanti kalau belajar di sana luar biasa. Apalagi kalau diberikan kesempatan, insya Allah kita sama-sama bisa berhaji ke Baitullah, insya Allah, amin. Sama-sama berdoa di samping pintu Ka'bah, insya Allah, amin. Berdoa menangis mereka, ya Allah, melihat sebelah kanan putih seperti telur ayam, melihat sebelah kiri, masya Allah, nggak terlalu putih. Tapi semua hamba ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sepelekan temanmu karena dia anak orang miskin. Karena hari berganti, musim berubah, boleh jadi nanti dia menjadi kaya raya. Betul? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Suatu hari Ustadz Somad jalan-jalan, lapar, mampir ke tempat makan sop tunjang. Kok tunjang? Isinya kaki sapi yang mau nunjang. Adik-adik yang suka main bola, bagus, biar kuat tunjangannya. Sampai di dalam saya pun makan. Begitu sedang makan, gak lama makan, datang orang. Saya ingat wajahnya, ini teman dulu di pondok. Saya bilang, Masya Allah, ayo makan, silakan makan. Begitu selesai makan, ngobrol, cerita, saya pun mau bayar. Berapa semuanya? Kata yang megang uang, mohon maaf Pak, semuanya nggak perlu dibayar. Loh, kenapa nggak dibayar? Karena yang punya rumah makan itu yang makan dengan Bapak. Ternyata dia yang punya rumah makan, pegawainya belasan orang, mobilnya mahal, kaya, banyak duitnya. Saya bisik, tuyulnya berapa? Somad, dulu ketika kamu pergi kuliah, aku nggak bisa kuliah karena anak yatim. Tapi kemudian aku berusaha, aku bisnis, akhirnya sekarang sukses dan berhasil. Apa kenanganmu ketika kita sama? So sweet. Persahabatan bagai kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi ulat nggak ada yang suka, tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu yang cantik,
hinggap di bunga yang harum semerbak. Semua orang berkata, ini kupu-kupuku, ini milik aku. Kenapa? Senang. Begitu juga nanti kalau Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz Abdul Somad, iya, itu ada salah satu dari santri Al-Hikmah 1 Brebes yang sekarang sudah jadi menteri. Ustaz Somad kenal. Oh, iku santri ini aku. Memang Ustaz ngajar di sana? Pernah ceramah 1 kali. Ustaz Somad, ada santri yang kemarin ditangkap polisi. Enggak kenal, enggak. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Insya Allah ini semua adalah anak-anak yang baik-baik, insya Allah. Habis 15 menit. 15 yang terakhir adalah bahagiakan orang tua. Ustaz Somad dulu cita-citanya mau jadi dokter? Enggak. Ustaz Somad dulu cita-citanya mau jadi pejabat? Enggak. Terus cita-cita Ustaz Somad jadi apa? Satu aja, ingin membahagiakan orang tua. Saya kuliah S1, habis S1 S loro, habis S loro siji loro, S3. Untung ora ono S4. Habis itu kemudian saya cita-citanya masuk PNS, membahagiakan orang tua. Tidak banyak. Jadi bahagiakan orang tuamu, buat orang tuamu seperti raja-raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp. Ustaz Somad membahagiakan orang tua, ya. Saya bawa orang tua saya tablik akbar, pengajian ramai, melimpah ruah. Saya dudukkan di depan orang banyak, membalas bahwa dia dulu pernah mengandung aku 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, ibu-ibu di Brebes ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di tempat lain ngandung Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat, edisi minimalis. 9 bulan 10 hari dikandung, menyusukan 2 tahun. Untuk 1 anak, untuk 1 kamu dek, puasanya tinggal 3 kali. Saat kalian dalam kandungan badannya lemah, dia nggak bisa puasa 30 hari. Saat tahun pertama nyusukan anak nggak bisa puasa 30 hari. Tahun kedua dia nyusukan anak nggak bisa puasa, oro iso poso 90 hari dia nggak puasa gara-gara kita. Saat awal-awal hamil mengandungkan anak, hormonnya berubah, penciumannya tajam, bau, muntah-muntah. Setelah itu tulang belakangnya melengkung, membengkok karena janin mulai membesar di dalam rahim. Jalannya tidak lagi lurus ke depan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Giginya sangat sakit. Kenapa? Karena ada unsur-unsur dalam gigi yang ditarik oleh anak dalam kandungan. Lalu kemudian yang awalnya ususnya normal, tiba-tiba ususnya, paru-parunya, jantungnya ditekan oleh janin yang ada di dalam rahim. Lemah di atas lemah. Kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, lemahnya mengandung, nanti ibu akan komen, kayak pernah aja. Itulah yang tidak bisa dirasakan oleh laki-laki. Walaupun dia jenderal bintang 5, walaupun dia psikolog, walaupun dia profesor doktor, dia tidak bisa merasakan perasaan sebagai perempuan yang mengandung anak. Andai kau gendong ibumu dari Brebes sampai ke Makkah, kau bawa tawaf dan sa'i, kau bawa dia ke padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, pulang lagi ke Brebes, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan engkau. Bahagiakan dia. Bahagiakan dia dengan kau tamat dari pondok pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Siap. Bahagiakan dia dengan sukses dunia akhirat. Dia akan bangga. Orang tuamu tidak pernah minta kau belikan mobil, mereka tidak minta kau buatkan rumah, mereka tidak minta gelang emas yang besar, mereka hanya minta kau doakan di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia akan nelpon, dok, pripun kabarin dok, apik mah, sehat, sugeng, sugih, waras, lapang hatinya, tenang. Di saat hatinya tenang, di saat hatinya lapang, disitulah barokah dalam hidupmu turun, disitulah rezeki berlimpah. Abaukum salasatun, bapakmu ada 3. Yang pertama, allazi waladaka,
Yang sebab bapakmu itu istri bapakmu jadi lahir, dia adalah ibumu. Kalau dia tidak ada, kau tidak mungkin jadi manusia. Kalau dia cuman bersin, kamu nggak akan lahir. Yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya kepadamu. Nanti kau akan ketemu dengan bapak-bapak dan dia akan menikahkan anak gadisnya kepadamu. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran nggak pernah dibuka sampai mati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang niatnya tulus ikhlas karena Allah SWT. Ada yang dapat di atas karpet, ada yang dapat di bawah atap. Adik-adik kita nggak dapat karpet, nggak dapat atap, tapi ada yang di atas atap. Masya Allah, luar biasa. Di atas atap masih ada lagi orang yang lebih tinggi di atas atap. Itulah mereka. Saya sangka nggak dengar, ternyata dia dengar, dia angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan. Anak-anakku sekalian, kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, maukah kalian mengirimkan Al-Fatihah? Jangan sekarang. Saya nggak ketemu dengan Mbah Kiai Suhaimi, saya nggak ketemu dengan Mbah Khalil, saya nggak ketemu dengan Mbah Sodik, tapi kita membacakan Al-Fatihah. Kalau nggak ketemu aja ziarah membacakan Al-Fatihah, apalagi yang pernah ketemu. Nanti ketika kalian dewasa, anak kalian bertanya, papa, dulu kabarnya ada namanya Ustaz Abdul Somad dari Sumatera. Betul. Papa sempat ketemu dengan dia. Oh iya, waktu dia datang ke pondok kami di Al-Hikmah 1. Waktu itu papa di mana? Saya sebetulnya nggak hadir, cuman dengar suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Apapun yang terjadi kita tetap saling mendoakan. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam bersama di Al-Hikmah 1 Brebes, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tuyassir lana umurad dunya wal akhirah. Mudahkan urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat ya Allah. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah dosa kami. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, kebarokahan kepada seluruh jamaah yang hadir pada majlis Al-Haflatul Kubra Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 ini ya Allah. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, jaga kebersihan pondok, bawa sampah-sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Abdul Somad LCMA yang telah berkenan hadir di Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda dalam rangka Al-Haflatul Kubro Pondok Pesantren Al-Hikmah 1.